Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, malam ini pengajian rutin kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur LDNU dengan Radio Al-Hikam 91.9 FM bisa kembali hadir, yaitu rutin jam 9 malam sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah, malam ini yaitu jadwal ngaji kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi. Beliau sudah hadir di studio Al-Hikam ini. Salawat ma'assalam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pengajian Bidayatul Hidayah ini dimulai, mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala macam bencana dan pandemi yang melanda negeri tercinta kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah kembali kepada Allah SWT seperti sedia kala. Baik, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari Ustadz Mahfud Effendi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumin hadza ila yaumin nahdah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam, para pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur malam hari ini kita dapat berjumpa kembali 9 FM atau di Facebook live streaming Radio Al-Hikam Sangatta Kutai Timur. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian kita kirimkan Al-Fatihah pada pengarang kitab ini. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ihsan ila yaumin wa nakhusu khususan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi lahu wa lana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat melanjutkan tema atau materi, yakni masih berkaitan dengan maksiat hati. Di minggu yang lalu kita telah membahas tentang bahaya ujub, bahaya sombong, bahayanya jikalau kita beramal, jikalau kita melakukan suatu perbuatan bukan ikhlas karena Allah, tapi melainkan karena apa? Karena seseorang. Mungkin agar dilihat orang, mungkin agar dilihat
oh ini loh si orang ini bagus, oh orang ini loh dermawan dan seterusnya. Artinya bukan diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, malah justru diniatkan untuk yang lainnya. Ketika kita beramal namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada niatan cabang karena riya, pamer dan seterusnya, atau ya karena memang tidak ada tujuan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan amal apapun itu. Ibadah apapun itu maka tidak ada pahalanya. Jikalau kita niat tujuan kita itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah di kitab Irsadul Ibad itu bahwa diriwayatkan dulu ketika Nabi Adam diturunkan di dunia ini, yakni semua jenis binatang itu sowan menghadap pada Nabi Adam. Artinya ya, karena memang ini adalah Nabiullah, maka semua para binatang, jenis-jenis binatang itu sowan menghadap pada Nabi Adam. Ya karena memang niatnya satu, ikhlas bahwasanya ini adalah Nabi Allah yang mulia, yang agung, maka kita harus hormat dan patuh terhadap Nabi Adam. Kemudian semua jenis telah maju dan diusap oleh Nabi Adam. Suatu ketika pas datang atau pas waktunya itu adalah kijang dielus kepalanya, kemudian punggungnya juga dielus-elus. Setelah itu ya karena memang tidak memiliki niat apapun, niatnya ikhlas karena memang ini adalah apa? Untuk sowan menghadap Nabi Adam. Artinya ini adalah Nabi ya Allah, maka kita harus menghormati beliau. Akhirnya dieluslah punggung, kepala dan punggungnya dielus oleh Nabi Adam. Kemudian setelah selesai semua binatang tadi pulang. Dan kijang tadi yang dielus tadi itu bertemu dengan temannya. Apa yang membuat kamu harum semerbak ini? Apa yang telah engkau perbuat? Apa yang telah selesai kau lakukan sehingga baumu wangi seperti ini? Kemudian dijawab oleh kijang tadi yang awalnya niatnya yang memang ikhlas untuk menghadap Nabi Adam. Kemudian dijawab bahwasanya tadi kita semua telah menghadap setelah sowan pada Nabi Adam, dan kami dielus kepala dan punggungnya sehingga kami seperti ini. Kemudian kijang yang lainnya tadi, oh jikalau demikian maka saya akan menghadap Nabi Adam. Agar apa? Agar saya bau seperti semerbaknya yang telah kamu miliki. Kemudian kijang tadi berangkat bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian dielus-elus kepalanya dan pundaknya, ternyata tidak keluar bau harumnya. Kemudian dia menggerutu, ngomel, loh kenapa kok tidak seperti kijang yang pertama tadi? Katanya dielus kemudian mengeluarkan bau yang semerbak, bau yang harum. Dan ternyata walhasil kemudian ditarik kesimpulan bahwasannya ternyata niat kijang yang kedua ini bukan ikhlas. Karena apa? Karena menghadap nabinya Allah ini berupa Nabi Adam ini, tetapi niatnya agar memiliki atau mempunyai bau harum sebagaimana kijang yang pertama tadi. Nah ini artinya kita salah tujuan ya. Kita salah memiliki tujuan, kita salah untuk untuk melakukan amal perbuatan, sehingga apapun itu yang kita lakukan maka tidak akan mendapat pahala atau balasan. Sehingga diriwayatkan dari kijang inilah yang kelak akan menimbulkan atau akan diwariskan minyak kasturi atau minyak wangi bernama kasturi kijang. Jadi ceritanya ya diriwayatkan itu kurang lebih demikian. Nah ini ini pentingnya kita ya, bagi siapapun itu, dimanapun itu kita berada, maka ketika kita beramal, ketika beribadah, maka sudah barang tentu tujuan kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan pangkat jabatan dan seterusnya. Tidak seperti itu ya. Ini bahayanya jikalau di dalam hati kita memiliki ya penyakit hati yang ini susah untuk dibersihkan atau untuk dihilangkan. Dalam pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan, yakni wal akhbaru fi hasadi wal kibri wal riya'i wal ujbi katsiratun wa yakfika fiha hadisun wahidun jami'un.
Wal akhbaru fil hasad, yakni hadis dalam sebuah hadis ya yang di dalamnya itu menceritakan tentang hasad, hasud, iri, wal kibri dan sombong, waria dan pamer, wal ujbi dan ujub membanggakan dirinya, menganggap bahwasanya dirinya lebih mulia, menganggap dirinya lebih agung, lebih mulia daripada yang lainnya. Kasiratun, hadis-hadis yang membicarakan tentang hasud, kemudian membicarakan tentang kibir atau sombong, riya dan ujub itu sudah sangat banyak. Wa yakfika fiha haditsun wahidun jami'un, dan ini cukuplah bagimu ya satu hadis yang mana hadis ini jami'un, umum, global. Artinya ada satu hadis yang panjang yang bersifat umum. Faqat rawa Ibnu Mubarak ya, dan ini diceritakan Ibnu Muhammad bin Ibnu Mubarak ini kalau tidak salah tabi'in, antara tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini merupakan orang ya yang diriwayatkan itu sampai saat ini atau ila yaumil qiyamah lah ini dihajikan oleh malaikat. Kenapa? Dulu ceritanya ya, Muhammad bin Ibnu Mubarak ini dulu ketika beliau bepergian atau beperjalanan melaksanakan ibadah haji ya bersama dengan para rombongan lah, sudah barang tentu. Di pertengahan jalan itu ada seorang wanita yang memakan bangkai. Kemudian Muhammad bin Ibnu Mubarak mengatakan, wahai wanita, engkau telah memakan sesuatu yang haram. Kemudian perempuan tersebut menjawab, haram bagi kamu, halal bagi saya. Loh, kok bisa? Kenapa? Saya sudah beberapa hari ini tidak makan, dan anak-anak saya di rumah itu sudah ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 2 hari, artinya beberapa hari lah katakan, ini tidak makan sama sekali. Jikalau kita tidak makan, maka bisa jadi nanti kita semua ini adalah akan binasa. Mengingat perbincangan ini agak lama, sehingga para rombongan atau para yang teman-temannya ya, sahabat-sahabatnya ya, satu rombongan tadi ini disuruh untuk berpergian terlebih dahulu, atau berangkat, silakan kalian semua berangkat terlebih dahulu, nanti saya akan menyusul, saya akan berbicara dengan perempuan ini. Melihat seperti itu, akhirnya terketuk hatinya Muhammad bin Ibnu Mubarak ini, terketuk. Seorang perempuan yang di rumahnya yang memiliki anak-anak belum makan, beberapa hari belum makan sesuap nasi atau roti atau apapun. Kemudian beliau merasa bahwasanya saya harus memberikan semua perbekalan saya. Walhasil semua perbekalan diserahkan, diberikan, disedekahkan kepada si perempuan tersebut. Kemudian perempuan tersebut berterima kasih, mengucapkan ribuan terima kasih, dan akhirnya pulang. Kalau memang konteksnya memang darurat, maka apapun itu, bangkai apapun itu memang kita diperbolehkan. Namun sekedarnya, sehingga untuk melangsungkan kehidupan kita. Artinya tidak boleh terlalu banyak, apalagi sampai dipikul. Misalkan kita dalam keadaan tertentu terjepit, tidak ada makanan yang halal, kemudian hanya ada bangkai atau hanya ada babi hutan misalkan. Nah, kemudian kita makan. Kalau kita babi kan haram ya orang Islam, maka ketika kita memakan dalam kondisi yang darurat seperti ini, maka secukupnya saja, jangan sampai kenyang atau bahkan malah dipikul dibawa pulang. Oh, ini kan dalam keadaan darurat saya, tidak boleh. Yang diperbolehkan Allah jikalau tidak makan ya, ini akan membinasakan kita dalam keadaan tersebut, maka ini diperbolehkan. Akhirnya setelah semua perbekalan dan seterusnya, mungkin uang juga diberikan, maka Muhammad bin Ibnu Mubarak ini jikalau melanjutkan, maka saya sama halnya akan bunuh diri. Kenapa demikian? Karena memang perjalanan untuk melakukan ibadah haji, umroh ataupun haji dulu itu memang ya berbulan-bulan naik onta atau keledai. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang saja, tidak jadi untuk melanjutkan ibadah haji, meskipun ya dari awal sudah niat bahwasanya saya haji karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pulang, kemudian setelah hari berganti hari, kemudian bulan berganti bulan, teman-teman rombongan, artinya rombongan yang dulu itu bersama-sama berangkat, akhirnya pulang semua. Dan Muhammad bin Ibnu Mubarak kemudian setelah hari itu datang, maka berkunjung. Sudah menjadi sebuah tradisi, sudah menjadi sebuah adat bahwasanya ketika seseorang datang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, maka kita ngalap berkah ya, untuk didoakan, mohonkan ampun atas semua kesalahan atau semua dosa. Maka insya Allah itu akan mustajab. Yang dimaksud mustajab doanya orang yang selesai melaksanakan haji atau umrah itu adalah tentang maghfirah
tentang ampunan, bukan untuk saya ingin menjadi kaya. Doakan Pak Haji, doakan saya agar menjadi kaya, kemudian doakan agar saya memiliki mobil 10 dan seterusnya. Tidak demikian. Yang dimaksud mustajab adalah apa? Mustajab apa? Ketika memohonkan maghfirah, ampunan kepada dirinya ataupun untuk orang lain. Maka pas waktu satu temannya dia datang berkunjung minta doa, kemudian temannya, "Loh, kamu ini ngapain kok minta doa saya?" Kemudian diceritakan kronologisnya tadi. Dulu kamu masih ingat enggak ketika saat itu di pertengah jalan saya bertemu dengan seorang perempuan. Kemudian saya serahkan semua perbekalan saya karena memang perempuan ini dengan anak-anaknya di rumah belum makan sama sekali, sehingga saya pulang dan saya tidak jadi untuk melaksanakan ibadah haji. Temannya bilang, "Kamu ini bisa saja, tidak mungkin lah orang waktu pas sa'i itu kamu bergandengan dengan saya." Artinya ini merupakan apa? Merupakan karomah, merupakan keistimewaan, ya, yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu teman. Kemudian berkunjung di teman yang lainnya, artinya kan rombongannya banyak, ya. Lebih dari 5, bahkan lebih dari 10. Akhirnya berkunjung semuanya. Artinya semuanya bercerita, tidak percaya. Kamu tidak mungkin lah orang dulu waktu wukuf di Arafah dengan saya, waktu tawaf, waktu jamrah dan seterusnya selalu bergandengan dengan saya kok. Masa kamu kemudian mengaku-ngaku bahwasanya belum melaksanakan haji atau gagal, kemudian pulang untuk ke rumah tidak selesai atau tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Semua teman-temannya tidak ada yang percaya. Kamu pulanglah sekarang, karena kan banyak tamu toh di rumah kamu, sama seperti kita seperti ini, banyak tamu, banyak orang-orang yang ingin didoakan ampun. Akhirnya tertawa. Artinya meskipun diceritakan seperti itu tidak percaya semua teman-teman atau orang-orang yang satu rombongan dengan Muhammad bin Ibnu Mubarak. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika seseorang memiliki niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di pertengahan jalan, di tengah-tengah jalan kemudian beliau ini memandang bahwasanya ini lebih penting daripada apa yang akan nanti saya lakukan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan. Kemudian apa? Digantikan malaikat untuk melaksanakan haji, dibadalkan hajinya. Yang membatalkan bukan main-main, bukan batal haji, bukan batal umroh yang kemudian kita menggantikan kepada seseorang. Enggak, ini malaikat. Ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat ini beliau dihajikan terus. Nah, ini penting untuk bahan renungan kita semua, bahwa siapapun itu yang sering melaksanakan ibadah haji sudah beberapa kali, mungkin tiap tahun berangkat haji, kemudian umroh tiap bulan katakan, atau bahkan tiap 2 pekan sekali, kemudian mengunjungi Baitullah, kemudian di Madinah, dan melihat ketika kanan kiri tetangga masih banyak fakir miskin, banyak yatim piatu yang belum makan, yang belum memiliki pakaian yang layak, maka sudah barang tentu ibadah atau membantu atau menolong, mengasihani atau memberikan sedekah kepada tetangga kita, ini pahalanya juga besar indallah. Nah, ini beliau Muhammad bin Ibnu Mubarak. Kemudian bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'ad, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Mu'ad, sahabat Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, haditsni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya seseorang tadi mengatakan, "Wahai Mu'ad, sahabat Nabi, ceritakan, sampaikanlah padaku satu hadis yang kamu dengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Qala rajul, orang tadi berkata, "Fabaka Mu'ad hatta dhanantu annahu la yaskutu thumma sakata." Bahwasanya orang laki-laki tadi itu bercerita bahwasanya ketika beliau disuruhkan untuk memberikan atau untuk menyampaikan satu hadis yang telah kamu dengar dari Nabi, kemudian Mu'ad nangis sejadi-jadinya. Bahkan orang ini mengatakan atau menyangka bahwasanya dia ini tidak akan diam. Sahabat Mu'ad ini tidak akan diam, saking jerit-jerit, saking pokoknya nangisnya minta ampun. Karena apa? Diriwayatkan beliau sangat rindu terhadap Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga menangis tidak henti-hentinya. Bahkan si rajul tadi, seorang tadi itu mengatakan, saya menyangka ini tidak akan berhenti.
Ternyata summa sakata, ternyata Mu'ad bin Jabal berhenti dari menangisnya. Summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, bahwasanya beliau Mu'ad bin Jabal kemudian berkata bahwasanya aku mendengar dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaqulu li, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, inni muhadditsuka bihaditsin, bahwasanya aku akan menyampaikan satu hadis. In anta hafidtahu, jikalau kamu menghafalkannya, jikalau kamu bukan hanya menghafalkannya, tapi mengamalkan apa yang ada di dalam hadis ini, nafa'aka indallah ta'ala, maka akan memberikan kemanfaat bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini jikalau kamu dapat menghafal kemudian dapat mengamalkan apa yang ada di dalam hadis ini, maka insya Allah kamu akan di dalam kehidupanmu ini akan bermanfaat. Karena isi hadis dari hari ini indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in anta doya'tahu, dan jikalau kamu menyia-nyiakan, artinya mengabaikan dari satu hadis yang saya sampaikan ini, lam tahfadhu, dan kamu tidak menghafalkan atau bahkan tidak mengamalkan ya. Tapi kalau dilihat dari sisi dohirnya sudah barang tentu ini panjang lebar ini hadisnya ini. Namun yang secara inti dapat kita amalkan adalah isinya, intinya itu seperti apa ya. Kalau kita lihat dari matanya hadisnya banyak betul isinya ini. Wa in anta doya'tahu walam tahfadhu, dan kamu tidak menghafal dan kamu tidak mengamalkan apa yang terdapat di dalam hadis ini, in qata'at hujjatuka indallah, maka akan terputus ila yaumil qiyamah, di hari kiamat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan terputus kesaksiannya. Artinya tidak akan memberikan persaksian bahwasanya dengan apa yang disampaikan dari Rasulullah ini kamu telah menyanyiakan. Ya sudah barang tentu Allah tidak ada hubungan, terputus. Berbeda jikalau kita memahami, jikalau kita menghafalkan, jikalau kita mengamalkan apa yang terdapat di dalam hadis ini. Kemudian ya Mu'ad, isinya ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'a amlakin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 7 malaikat. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah terlebih dahulu menciptakan 7 malaikat. Faja'ala likulli sama'in minas sabai malakan, dan menjadikan setiap langit itu, langit yang 7 tadi itu 1 malaikat. Artinya langit yang 7 lapis itu tadi maka diberi 1 malaikat, karena memang sudah Allah menciptakan malaikat 7. Artinya di setiap langit 1 itu ada malaikat. Kemudian di langit kedua 3 dan seterusnya sampai langit 7 alaiha. Fatas'adu al-hafadah, maka akan menaiki malaikat hafadah. Malaikat hafadah ini yang membawa menyampaikan amal ibadah, amal perbuatan manusia. Bi amalil abdi, dengan amal manusia, dengan amal para hamba. Min hina yusbihu ila hina yumshi. Min hina yusbihu ila hina yumsi, artinya pagi siang sore malaikat hafadah ini selalu menyampaikan dari amal-amal hamba Allah Subhanahu wa taala. Lahu nurun kanuri syamsi, yang mana amal tersebut itu memiliki cahaya sebagaimana cahayanya syamsun matahari. Artinya amal-amal hamba ya itu disampaikan ya, langit 1, 2, 3 sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pagi siang sore oleh malaikat hafadah ini, dan mana malaikat ini suatu ketika ini memiliki amal ya, amal seseorang ini seperti halnya memiliki cahaya matahari. Hatta idza sa'idat bihi sama'id dunya zakathu fakatsartahu, sampai amal seseorang hamba ini ya, ini masuk saking terangnya ini sehingga sampai masuk bihi ila sama dunya, sampai dengan langit dunia, artinya menembus beberapa langit. Zakathu, yang mana amal tersebut merupakan amal yang bersih, fakasarathu, dan amal tersebut banyak
Amal tersebut memiliki cahaya sebagaimana cahaya matahari yang menembus sampai langit dunia, dan amal tersebut sudah barang tentu bersih dan sudah barang tentu amal itu banyak sekali. Fayakurul malakul muwakkalu biha al-muhadhah lil hafadhah, dan malaikat penjaga tadi yang setiap langit tadi kan ada satu malaikat ini berbicara mengatakan kepada malaikat hafadhah, idribu bihadal amali wajha sahibih ana sahibul ghibah. Idribu, lemparkan, pukulkan, bihadal amali wajha sahibih, lemparkan amal ini, amal yang seperti tadi, amal yang memiliki cahaya sebagaimana cahaya matahari, yang cahayanya menembus langit dunia, yang mana amalnya tadi bersih, yang mana amalnya tadi adalah sangat banyak. Maka kata malaikat penjaga tadi, ya, di pintu pertama tadi itu, malaikat di langit pertama ini mengatakan bahwasanya lemparkan, pukulkanlah di wajahnya orang yang memiliki amal ini. Ana sahibul ghibah. Aku ini malaikat di atau di langit pertama ini adalah malaikat penjaga ghibah. Amaroni rabbi alla ada amala man kitaba annas. Bahwasanya aku ini adalah malaikat penjaga ghibah, dan Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, ya Rabbku, ini telah memerintahkan kepadaku jangan sampai melewatiku amalnya seseorang yang pernah atau yang ghibah kepada sesama. Artinya ini merupakan hadis kalau memang kita, nah tadi disampaikan di awal, jikalau kita memang kemudian menghafal dan mengamalkan apa yang terdapat di dalam hadis ini, maka fa insyaallah akan memberikan manfaat dan akan menolong, ya, akan menolong kita di hari kiamat. Yang pertama, ya, ada sebuah amal yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal tersebut sangat terang benderang, banyak dan bersih. Namun di malaikat penjaga pintu pertama ini, malaikat penjaganya malah justru menolak. Kembalikan, pukulkanlah kepada orang yang memiliki amal ini. Karena apa? Amal ini adalah amal yang dilakukan oleh orang-orang yang menghibah kepada sesamanya. Kenapa demikian? Karena memang ghibah ini membicarakan aib orang lain atau teman lain, ini lebih dikatakan lebih pedih, lebih sangat dibandingkan dengan zina. Kenapa demikian? Kalau orang yang zina kemudian bertaubat, mengaku salah, kemudian berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali, maka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau orang ghibah ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang dighibah atau orang yang menjadi pembicaraannya itu mengampuni terlebih dahulu. Sehingga ghibah ini dikatakan lebih pedih, lebih kejam daripada zina. Dan di suatu ketika Nabi di malam Isra-nya, ya, itu melihat bahwasanya ada perkumpulan orang-orang yang memakan bangkai. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa orang itu memakan bangkai? Dikatakan bahwasanya itu adalah orang-orang yang dulunya mengumpat artinya adalah mengumpat artinya orang-orang yang ghibah, orang-orang yang ngerasani, yang menganggap bahwasanya sering membuka aib orang lain. Maka diibaratkan kelak mereka akan seperti ini. Maka ini sudah barang tentu menjadi pengingat bagi kita semua, jangan sampai kita melakukan ghibah, apalagi sering. Kalau sering, naudzubillah, mudah-mudahan kita segera dijauhkan, karena memang begitu pedih, begitu jelas, begitu nyata azab atau balasan yang akan kita terima jikalau kita sering atau melakukan perbuatan ghibah ini. Bahkan di langit pertama amal kita ini ditolak. Bagaimana mungkin kemudian amal-amal yang lainnya itu akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala? Jikalau di langit yang pertama ini kita ketolak amalnya, pukulkanlah kepada orang yang memiliki amal ini, karena memang beliau dulu adalah orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang suka ngerasani, orang-orang yang suka membuka aib, orang-orang yang suka menyampaikan kekurangan dari orang lain. Jikalau orang lain itu mendengar, pasti akan merasa marah. Dan ini bagi siapapun itu, jikalau kita
pernah ghibah, jikalau kita atau orang-orang yang sering lah menggibah, maka sudah barang tentu jangan berharap amal perbuatan, amal ibadahnya ini akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai. Di langit pertama sudah mentok tolak. Ini di langit pertama. Kemudian tsumma tati al-hafadhah bi amalin shalih. Kemudian malaikat hafadhah, ya ini kemudian apa? Kemudian melewati atau ingin menyampaikan, meneruskan perjalanannya bi amalin shalih, dengan amal soleh, min amalil abdi, dari seorang amal seorang hamba, fatuzakkihi wa tukatsiruhu. Amal tersebut sudah barang tentu bersih dan banyak, hatta tablugha biha aslilas sama itsani, sehingga sampai penuh dengan langit, amal-amal tersebut itu sampai memenuhi di langit kedua. Fayaqulu lahumul malakul muwakkal biha kifu wadribu biha dal amal wajha sahibi, ya. Ketika akan melewati masuk di pintu kedua, ya misalkan di langit pertama kita sudah lolos dari ghibah, artinya kita tidak memiliki dosa ghibah, tidak memiliki tanggungan tentang ghibah, maka dilanjutkan. Malaikat hafadhah sowan masuk ke pintu langit yang kedua. Di pintu yang kedua ini atau di langit yang kedua ini, beliau malaikat hafadhah ini membawa amal seorang hamba yang bersih, yang banyak, bahkan ini sampai penuh di langit. Artinya langit kedua ini penuh dengan amal soleh seseorang tersebut. Namun malaikat penjaga di pintu atau di langit kedua ini menyatakan wadribu bihadzal amali wajha sahibi, lemparkanlah, pukulkanlah, kembalikanlah amal ini kepada orang yang memiliki amal tersebut. Annahu arada bi amalihi aradad dunya, karena memang sesungguhnya orang tersebut itu melakukan amal dengan tujuan apa? Dunia. Atau melakukan amal perbuatan, amal ibadah itu dengan tujuan dunia. Nah, sering saya sampaikan kalau memang kita ya sholat ini memang awalnya adalah amal akhirat. Namun karena memang salah konsep, salah awal, salah niat dan seterusnya, ya karena memang bisa jadi berdekatan dengan gurunya. Ya, sehingga ini sholat saya ini harus saya khusuk-khusukkan agar dianggap murid yang murid saya ternyata sholatnya khusuknya minta ampun, takbir 10 kali, tidak selesai itu. Atau bisa jadi dengan tetangga atau mungkin calon mertua dan seterusnya. Artinya ibadah yang awalnya memang itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan tujuan lain, ya. Dengan tujuan lain, dasarnya ingin dipuji dan seterusnya, maka ini bisa jadi amalnya akan zong, tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan atau bahkan dengan tujuan harta. Dengan tujuan harta atau pangkat atau apa. Saya bersedekah, misalkan ada seorang niat bersedekah, namun niatnya ini bukan ikhlas lillah, membantu teman-teman, membantu korban dan seterusnya, tapi apa? Agar mendapatkan pujian, agar dipandang orang tersebut adalah orang yang dermawan dan seterusnya, maka ini pun akan tidak akan mendapatkan balasan. Ini adalah amal seseorang yang pahalanya tadi itu artinya banyak kemudian bersih, dan amal tersebut pahalanya apa? Diibaratkan ini memenuhi langit kedua. Ternyata apa? Disuruh mengembalikan, suruh untuk memukulkan kepada sahibul amal tersebut. Dikembalikan bahwasanya orang-orang seperti ini tidak dibutuhkan. Ya. Kemudian amaroni Rabbi Allah ata'amaluhu yujabizuni ila ghairi, bahwasanya malaikat tersebut itu mengatakan bahwasanya amal-amal orang yang demikian ini aku diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Jangan sampai melewatiku amal-amal orang yang demikian. Innahu kana yaftakhiru 'alan nas fi majalisihim. Ini dikatakan bahwa juga orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa mulia, orang-orang yang merasa agung, fi majalisihim, di dalam majelis-majelis mereka. Ana malakul fakhri qala wa tusadul hafadha bi amal abdi. Nah, itu seterusnya. Artinya ini kelanjutannya tadi dikatakan bahwasanya orang-orang yang istilahnya beribadah namun tujuannya karena dunia. Kemudian ada lagi juga ini ya, selain orang-orang yang beribadah melakukan amal karena memang tujuan untuk harta, maka ada juga orang-orang yang merasa dirinya ini lebih hebat, merasa dirinya ini lebih mulia, merasa dirinya lebih agung. Maka amal orang-orang yang demikian akan dikembalikan oleh malaikat tadi. Di pintu kedua ini sudah tidak lolos.
Di pintu pertama tadi tentang ghibah, mungkin orang ini tidak pernah ghibah, namun di dalam hatinya terbesit bahwasanya ibadahnya ya itu ditujukan untuk yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia menganggap dirinya lebih mulia, lebih agung, lebih dan pokoknya lebih. Ya, ini ujub. Ya, kaitannya dengan ujub. Sehingga apa? Amal yang demikian ini maka juga akan apa? Akan dikembalikan. Kemudian watas andul hafadzah, kemudian malaikat hafadzah melanjutkan bi amalil abdi, dengan seorang amalnya seorang hamba, yabtahiju nuran. Amal tersebut, amal seorang hamba tersebut itu keluar cahaya min sodakotin. Artinya amal-amal tersebut itu dari mana? Min sodakotin, dari sodakoh, wa sholatin, wa siyamin. Qad a'jaba al-hafadzah fayajawizuna ila sama'i tsalitsah fayaqulu lahu al-malakul muwakkal biha kifu wadribu bihadal amal wajah sahibi. Nah, ketika sudah mau melanjutkan di langit yang ketiga, di sab yang ketiga, atau di strata yang ketiga, atau di kelas 3, ya di lapis ketiga, ini malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba yang mana amal tersebut keluar cahaya. Amal-amal tersebut dari mana dapatnya, dari mana datangnya? Ini dilakukan dari sedekah. Artinya orang ini banyak bersedekah, wa sholatin, dan banyak sekali melakukan ibadah-ibadah sholat, sembahyang, baik itu fardu, baik itu kemudian yang sunnah, semua dikerjakan sehingga amalnya sangat bercahaya, mengeluarkan cahaya. Wa siyamin, dan berpuasa, artinya puasa wajib, puasa sunnah, dan seterusnya semua dilakukan. Kemudian apa? Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat penjaga? Ya, malaikat penjaga pintu yang ketiga, ya, bihi ila samai salisa fa yaqulu lahum al malakul muwakkal kifu wadribu bihadal amal. Kifu, berhentilah, wadribu, dan pukulkan, lemparkan, kembalikan, bihadal amal wajah sahibi. Lemparkanlah, kembalikanlah amal ini kepada orang yang telah memiliki amal tersebut. Ana malikul kibri, aku ini adalah malaikat penjaga kesombongan. Amarani rabbi alla ada'a amaluhu yujawizuni ila ghairihi innahu kana yatakabbaru 'alan nas fi majalisihim. Di langit yang ketiga, ya, ini seorang amal seseorang, ya, yang mana amal tersebut bercahaya tadi itu, ya, bercahaya karena memang sudah banyak sedekah, banyak sholat dan seterusnya, ya. Kemudian sampai di pintu ternyata apa? Malah disuruh untuk mengembalikan, disuruh untuk memukulkan kepada orang yang memiliki amal tersebut. Kenapa demikian? Karena memang adalah orang tersebut adalah orang yang sombong ala nas, terhadap manusia. Fi majalisihim, dalam majelis-majelis mereka. Nah, ketika kita memiliki amal, baik itu dari sedekah, kemudian baik itu dari sholat, sembahyang dan seterusnya, maka di dalam hati kita ada kesombongan, baik itu sombong dalam ilmu, baik itu sombong dalam kekayaan, baik itu sombong dalam hal apapun itu, maka orang yang demikian banyak yang diriwayatkan hadis-hadis itu, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada terbesit kesombongan meskipun itu kecil, sebiji atom, zarah, biji sawi, tidak akan pernah bisa masuk surga. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang memiliki keimanan tidak akan masuk neraka, meskipun nanti di dalam neraka itu digembleng, meskipun nanti akan digodok, akan dibakar dan seterusnya. Artinya ada proses untuk membakar, ada proses untuk menggodok, memasak agar apa? Dosa-dosanya ini luntur atau hilang. Bisa jadi ini puluhan, bisa jadi ratusan, ini bisa jadi bahkan ribuan tahun. Yang jelas ketika di dalam hati seseorang itu ada keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka insya Allah dengan rahmat atas izin Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surganya. Namun sebaliknya, meskipun dia orang yang alim ulama, meskipun dia memiliki ilmu yang istilahnya sudah luar biasa banyaknya, kemudian amal ibadahnya, puasanya, sedekahnya, zakat, namun di dalam hatinya itu terbesit rasa kesombongan, sifat kesombongan, maka sudah barang tentu dia tidak akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di langit yang ketiga demikian, bahwasanya
dia orang yang sombong ini amalnya tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu apa? Tidak akan mendapatkan balasan dan disuruh melemparkan, disuruh untuk memukulkan orang yang memiliki amal demikian. Ini jadi apapun bentuknya maka sudah barang tentu kita wajib untuk apa? Wajib untuk rendah hati. Di dalam fasal kemarin jikalau kita bertemu dengan anak kecil maka sudah barang tentu anak kecil ini lebih baik, tentu lebih baik dari saya. Kenapa demikian? Karena memang anak kecil ini masih belum memiliki dosa, sedangkan saya sudah berapa banyak dosa yang saya perbuat. Maka saya dengan anak kecil ini lebih baik si anak itu daripada saya. Itu jikalau kita ketemu dengan anak kecil. Jikalau kita bertemu dengan orang yang sudah dewasa, orang yang sudah berumur di atas kita, maka sudah barang tentu beliau ini amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Beliau kalau memang sudah berusia 50, maka 50 tahun ini, sebanyak 50 tahun ini amal ibadahnya, maka sudah barang tentu sudah banyak jikalau dibandingkan saya yang masih berusia 15 atau 20 tahun. Bertemu dengan orang yang pandai, bertemu dengan orang yang jahil, bahkan bertemu dengan orang yang mohon maaf non Islam ya, kafir atau non Islam, itu dikatakan bahwasanya jangan sampai kemudian kita apa? Lebih baik sombong daripada dia atau mereka, karena memang kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan kita semua. Karena memang amal apapun itu yang dinilai itu tergantung dari akhir riwayat kita. Apakah nanti itu husnul khotimah ataupun naudzubillah sebaliknya. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya. Tidak ada yang perlu yang kita sombongkan. Sehingga apa? Sehingga jikalau seseorang memiliki sifat, memiliki rasa sombong ini, maka amalnya akan tertahan dan akan dikembalikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan menilai, dan sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki sifat sombong. Sifat sombong itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya seperti kita yang lemah, yang dosa seperti ini, tidak ada hak, tidak ada kuasa untuk apa? Untuk berbuat sebuah kesombongan. Apa yang kita harus sombongkan? Ketika kita ingat dari mana asal kejadian kita, maka sebenarnya kita apa? Kita akan geli. Apa yang akan saya pamerkan, yang akan saya sombongkan. Jikalau kita melihat dari asal muasal kejadian manusia, dari asal kejadian kita semua, maka apapun itu tidak ada yang patut untuk apa? Untuk kita sombongkan. Ini di langit ketiga. Kemudian wa tas'adul hafadhah bi amalil abdi yazhu kama yazhu al kawakabu adzurriyu lahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta tujawizuna bihi ila sama'ir rabi'ah. Kemudian ya malaikat hafadhah ini melanjutkan perjalanan di langit keempat dengan membawa amal bi amalil abdi yazhu, yang gemerlap, kinclong ya. Yazhu kama yazhu al kawakib, sebagaimana gemerlapnya kawakib, bintang-bintang yang ada di angkasa, yang ada di langit. Maka sudah barang tentu amal yang seperti ini indah, karena memang gemerlipnya, kelap-kelipnya itu seperti bintang, bukan seperti api. Kalau seperti api panas baranya ya, tapi kalau seperti bintang itu indah ya. Apapun itulah, maka ini diibaratkan bahwasanya amal itu sangat bagus, sangat mulia, sampai-sampai diibaratkan seperti gemerlap, seperti halnya bintang-bintang yang ada di langit. Lahu dawiyun, dan itu bersuara ya. Artinya ya gemerlap ya, kemudian kelap-kelip, kemudian ada suaranya, entah suaranya seperti apa, yang jelas ini tidak sampaikan suaranya seperti apa. Namun kalau di fasal yang lainnya itu diceritakan ada seperti halnya suara ini loh, tawon. Nah, jadi apapun itu ya. Tapi kalau di amal yang ini tidak disebutkan. Kalau nanti di amal yang lainnya nanti ada seperti halnya suara lebah atau tawon. Ini amal seperti ini, amal yang gemerlap tadi, seperti halnya bintang-bintang itu dan bersuara, itu di mana didapatkan min tasbihin, artinya dari banyak bertasbih, banyak memuji, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sholatin, dan dari salat tadi, salat fardu ataupun sunnah, wa siyamin, dan siyam, puasa, wa hajin, wa umrah, haji ataupun umrah, hatta yujawizuna bihi ila sama'ir rabi'ah fayaqulu lahumul malakul muwakkal biha kifu wadribu bihadal amal wajha sahibi.
Bayangkan ketika seseorang ya malaikat hafadzah membawa amal yang sebagaimana amalnya tadi itu gemerlap kelap-kelip bintang seperti bintang di langit. Ternyata apa? Disuruh untuk menggalikan. Malaikat penjaga langit yang keempat ini apa? Mengatakan kifu, berhenti dan kembalikan kepada orang yang telah memiliki amal tersebut. Kenapa kemudian bihadal amali wajah sahibi wa dhahrahu wa batnahu, dan disuruh untuk melemparkan dhahrah, punggung, wa batnahu, dan perutnya. Jadi disuruh untuk melemparkan di wajah, kemudian punggung dan perutnya. Ana sahibul ujbi, aku adalah malaikat penjaga ujub. Amarani Rabbi Allah ada amaluhu yujawizuni ila ghairihi annahu kana idza amila amalan adkhala ujba fihi. Nah, ini yang keempat, di langit yang keempat, amal yang gemerlap, amal yang indah itu diterima, itu didapatkan dari sedekah, itu diterima, didapatkan dari puasa, kemudian sembahyang, kemudian haji dan umrah. Kemudian amal tersebut bersuara ya. Yang seperti ini disuruh untuk mengembalikan. Ternyata alasannya apa? Ternyata orang yang melakukan atau orang yang memiliki amal ini ya, dulu ketika beramal ini adalah di dalam hatinya terbesit sifat ujub, terbesit sifat membanggakan diri. Saya ini yang terbaik. Saya ini kalau sedekah enggak macam-macam, pasti lebih baik daripada yang lainnya. Saya kalau sholat dan seterusnya. Artinya dirinya ini adalah diwahkan, diistimewakan ya. Terlalu membanggakan dirinya. Sedangkan yang lainnya biasanya dia bi'ainil ikhtikor, dengan pandangan-pandangan yang mencela, dengan pandangan-pandangan yang meremehkan. Biasanya kalau orang yang suka ujub. Maka orang yang seperti ini meskipun amalnya sangat banyak ya, ini diterima dari zikir, kemudian sholat atau haji dan seterusnya tadi, maka orang yang seperti ini akan dikembalikan amal ibadahnya. Artinya tidak akan sampai di langit berikutnya. Kalau memang ini sudah di langit keempat, tadi di langit pertama sudah barang tentu bisa jadi orang tadi kan sudah lolos dari langit yang pertama tentang ghibah, kemudian tentang apa? Tentang merasa hebat, kemudian yang ketiga terbebas dari sombong. Maka di keempat ini ternyata meskipun tadi dia tidak ghibah, tidak merasa hebat, merasa mulia, kemudian amalnya itu tidak dikarenakan untuk orang lain, ikhlas karena Allah memang ini, kemudian dia juga tidak sombong, ternyata kena di empat. Di langit keempat ternyata dia memiliki sifat ujub. Maka amal yang telah dimiliki dikembalikan, bahkan dilemparkan di wajah, kemudian dilemparkan di punggung dan perutnya. Nah, ini ya akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita jikalau memang kita mempelajari, jikalau kita memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang, tidak mari-mari. Satu lagi. Ini di langit yang keempat. Kemudian berikutnya ila ghairi idza amala al-jibah. Qala wa tas'adu al-hafadha bi amalil abdi hatta. Kemudian malaikat hafadhah menyampaikan, artinya meneruskan perjalanannya. Di langit keempat sudah selesai, kemudian ingin meneruskan naik di langit kelima. Bi amalil abdi hatta yujawizuna ila sama'il khamis ka'annahu al-urushul mazfufah. Ini ketika akan sampai atau akan mengetuk pintu langit yang kelima, ini sebagaimana amal tersebut ini diibaratkan kalau urusyu masfufah, seperti ini pengantin yang dirias ya. Kalau kita melihat pengantin apalagi cantik jelita, nah sudah barang tentu artinya amal ini cantik ya. Siapapun itu kalau memang kita melihat seorang pengantin perempuan yang dihias ya, pokoknya cantik lah itu. Ila ba'liha, kepada pengantin yang laki-laki. Artinya amal tersebut diibaratkan seperti pengantin perempuan yang sudah didandani, yang sudah dikasih eyeshadow, apapun itulah, pokoknya cantik jelita amal tersebut. Fayaqul malakul muwakkal biha kifu wadribu bihadal amali wajha sahibih wahmilu ala atikih. Malaikat penjaga langit yang kelima ini mengatakan, berhenti dulu malaikat hafadhah, jangan dilanjutkan perjalananmu ya.
Berhenti dulu, kemudian apa? Lemparkanlah amal-amal yang telah dilakukan ini kepada si pemiliknya. Lemparkan kepada apanya? Wajah sahibih, di wajahnya. Kemudian wahmilu ala atiki, dan suruh untuk apa? Wahmilu, disuruh untuk dinaikkan atik pundak atau bawah, artinya disuruh untuk diletakkan di pundaknya. Ana malikul hasad, aku ini adalah malaikat penjaga hasud, iri dengki. Innahu kana yahsudu man yata'allam wa ya'malu bimithli amalihi wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadah kana yahsuduhum wa yaqau fihim amaroni rabbi alla ada'a malaiha yujawizuni ila ghairihi. Nah, 1, 2, 3, 4 sudah lolos, ghibah lolos, kemudian merasa lebih baik sudah lolos, kemudian di ketiga sombong lolos, kemudian yang ketiga sudah selesai, yang keempat, maka yang kelima dia tercegat. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada hasud, ada iri dengki terhadap orang lain. Di pasal kemarin ketika kita sudah membahas, maka hasud itu dapat memakan amal kebaikan. Artinya apapun itu amal kebaikan kita maka akan dimakan. Sebagaimana kayu itu dimakan oleh api. Artinya amalnya tidak akan ada balasannya. Tidak ada garanja. Meskipun kita ibadah, meskipun kita haji, meskipun kita puasa, sedekah atau apa, ketika kita memiliki hasud, memiliki iri dengki kepada yang lainnya, maka sudah barang tentu tidak memiliki balasan atau ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasud itu juga dapat merusak keimanan, ya, sebagaimana jadam merusak manisnya madu, ya. Ini yang di langit kelima, Allah mengembalikan, atau malaikat ini suruh untuk mengembalikan amal orang-orang yang apa? Orang-orang yang memiliki sifat hasud di dalam hatinya. May yata'allam wa ya'malu bimithli amalihi. Dan ini orang yang hasud, orang yang iri terhadap orang lain, wa ya'malu bimithli amalihi. Ada orang lain yang beramal sesuai dengan apa yang dilakukan. Artinya sama-sama mengerjakan ibadah, namun dia apa? Dia ini iri dengan apa yang dilakukan, karena memang sama apa yang dilakukan. Misalkan ya, karena memang tadi sedekah, saya sedekah, kemudian yang lainnya sedekah. Artinya orang ini tidak mau jikalau ada amal atau orang lain yang menyamai amalnya. Tidak terima dia, hasud, pasti dia nanti akan menjelek-jelekan pasti atau apa. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadah, dan ini juga di dalam hal ibadah. Artinya apa? Ketika kita ada seseorang yang kemudian ibadahnya, ya, itu lebih, katakan lebih dari kita atau apa, itu kita tidak terima. Seharusnya sebaliknya, artinya apapun itu yang dilakukan oleh orang lain yang bernilai ibadah, maka kita harus bangga, kita harus ikut senang atau bahagia. Malah bukan, justru sebaliknya. Kalau orang yang hasud itu pasti nanti di dalam apapun itu, di endingnya, di akhirnya pasti akan selalu menjelek-jelekan atau bahkan selalu memfitnah, menebarkan kebencian. Dan orang yang seperti ini, orang yang hasud, orang yang iri ini, di fasal kemarin ini akan teradab di dunia ataupun di akhirat. Karena memang kelebihan-kelebihan, karena memang hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu sangatlah beragam. Jikalau dia saat ini iri dengan satu orang, bisa jadi akan timbul orang, 2, 3 yang lainnya diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu akan membuat hatinya semakin sakit. Ini masih di dunia. Artinya di dunia ini hatinya ini sudah selalu tersiksa. Dia tidak akan pernah bisa nyaman selama hidupnya di dunia, apalagi sudah barang tentu ketika di akhirat. Maka orang yang memiliki hasud ini, maka sudah barang tentu amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jangan ini, artinya belum sampai di langit kelima, bahkan masih di dunia ini pun, ketika orang banyak hasud, orang dengki ini, amal ibadahnya akan hilang. Karena memang pahalanya itu dimakan, artinya kebaikan-kebaikan itu dimakan karena telah melakukan hasud, iri, dengki kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang memang ini harus kita jauhi dan harus kita hindari, dan mudah-mudahan kita diberikan
kekuatan, diberikan kenikmatan, diberikan keimanan, ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala agar selalu dapat melakukan hal-hal yang positif, untuk selalu melakukan amal ibadah yang tujuannya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tas'adul hafadhah bi amalil abdi wallahu a'lam bissawab. Demikian pengajian, demikian materi pengajian pada malam hari ini. Kita sambung di pertemuan berikutnya karena hadisnya memang benar satu namun panjang. Makanya tadi disampaikan di awal bahwasanya jikalau memang kamu bisa menghafal dan mengamalkan, maka akan apa? Akan memberikan manfaat dalam kehidupanmu. Akhir kata, mohon ampun dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.